Ternyata inilah alasan kenapa kita tidak menerima withdraw atau pembayaran dari situs mining Bitcoin CryptoPlace, Bitland, dan Best Mining. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Yo sahabat YouTube semua, selamat tahun baru 2021. Semoga cita-cita kalian yang belum tercapai di tahun 2020 dapat tercapai di tahun ini. Dan tentunya saya berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk dapat bertahan di situasi pandemi saat ini. Marilah kita semua berdoa agar situasi ekonomi dunia dapat pulih kembali seperti sedia kala di tahun baru ini. Baik sahabat YouTube semua, tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi situasi dunia saat ini, and stay tuned. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Oke, sekali lagi Happy New Year untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan mengklarifikasi mengenai situs mining Bitcoin, CryptoPlace, Bitland, dan Best Mining, dimana sudah sangat banyak sahabat YouTube yang menanyakan di Telegram saya untuk membahas soal CryptoPlace, Best Mining, dan Bitland. Apakah situs mining Bitcoin ini masih membayar membernya atau tidak? Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Sejujurnya saya kurang suka untuk membahas mengenai 3 situs yang berbeda dalam satu video sekaligus. Namun di sini karena sudah banyak yang merequest di Telegram saya, maka akan saya coba untuk membuat videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk saat ini di CryptoPlace, level saya sudah mencapai level 5,5% ya, dimana saya membutuhkan $275 lagi untuk mencapai level terakhir, yaitu level 6%. Dan saya memiliki power di sini sebesar 4.739.000 sekian GHz. Dengan power ini dan level yang saya miliki saat ini, dalam 24 jam saya menghasilkan sekitar 14.000 Dogecoin. Lalu dalam Bitland saya sudah mencapai level 2,2, dimana level 2,2 ini berada pada level 4,3%. Dengan power yang saya miliki saat ini adalah 756.716,30 GHz. Nah, dengan power yang saya miliki saat ini, di dalam Bitland saya menghasilkan sekitar 3.000 Dogecoin dalam 24 jam. Dan yang terakhir level saya di dalam Best Mining yaitu level 4% dengan power yang saya miliki 573.575,76 GHz. Dimana dengan level ini dan power yang saya miliki saat ini itu dapat menghasilkan sekitar 2.000 Dogecoin dalam 24 jam. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam ketiga situs mining Bitcoin ini saya masih menerima pembayaran? Jawabannya adalah masih dan tidak. Kenapa saya bilang masih? Karena di situs-situs mining Bitcoin ini, saya lebih sering tidak mendapatkan bayaran. Terutama di dalam CryptoPlace ini, saya lebih sering tidak mendapatkan bayaran. Namun jika saya beruntung, saya masih mendapatkan bayaran dari CryptoPlace. Begitu juga dengan Bitland. Di sini juga terkadang WD saya tidak berhasil masuk ke dalam wallet Indodax saya. Namun setidaknya di dalam Bitland, saya lebih sering mendapatkan bayaran ketimbang tidaknya. Sedangkan di dalam Best Mining, di sini di dalam Best Mining saya belum pernah untuk tidak mendapatkan bayaran. Hampir setiap withdraw yang saya lakukan di dalam Best Mining itu berhasil saya dapatkan ya. Jadi semua withdraw yang saya lakukan di dalam Best Mining itu berhasil saya terima ke Indodax saya. Oke, saya kembali dulu ke CryptoPlace. Di sini akan saya tunjukkan history withdraw yang saya lakukan ya. Nah, bisa lihat di sini pada tanggal 2 Januari baru saat ini ya.
hanya 200 TRX sekitar Rp80.000. Di sini Doge juga berhasil di tanggal 16 Desember. Tanggal 15 Desember juga berhasil. Nah, ini ada satu yang gagal. Itu tanggal 14 Desember sebesar 1326 Dogecoin. Itu gagal. Ini berhasil tanggal 13 Desember. Terakhir melakukan withdraw yang paling besar di tanggal 1 Januari kemarin, yaitu 4.993 Dogecoin. Ini berhasil semua. Nah, kalau dihitung-hitung di dalam Base Mining saya sudah melakukan withdraw sebanyak 10 kali ya. Dengan total Dogecoin yang berhasil saya withdraw di dalam Base Mining itu sekitar 18.000 Dogecoin dari ke-10 withdraw yang saya lakukan. Namun saya yakin di dalam Base Mining ini kedepannya akan sama kasusnya seperti CryptoPlace dan Bitland ya. Suatu saat nanti saya pastinya tidak akan mendapatkan bayaran lagi dari Base Mining, atau selang-seling seperti CryptoPlace dan Bitland, dimana saya tidak selalu mendapatkan bayaran di dalam Bitland dan CryptoPlace ya untuk saat ini. Jadi saya pikir Base Mining ini kedepannya juga pastinya akan sama, karena mereka ini saya pikir berada dalam satu perusahaan yang sama. Intinya tinggal menunggu waktu saja ya di dalam Base Mining ini. Lalu apa indikatornya untuk kalian yang tidak mendapatkan bayaran dari CryptoPlace, Bitland, dan Base Mining? Di sini salah satu indikator yang saya ketahui untuk kalian yang sudah tidak mendapatkan bayaran lagi dari situs-situs mining Bitcoin ini adalah yaitu tombol chat yang di pojok kanan bawah ini. Untuk kalian yang sudah tidak berisi tombol chat ini, saya pastikan kalian tidak akan memperoleh bayaran dari situs-situs mining Bitcoin ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman saya sendiri di sini sudah hilang ya tombol chatnya. Jadi ketika dia melakukan withdraw, tidak lagi statusnya pending atau gambar icon jam itu. Jadi dia langsung seketika dalam hitungan detik itu juga withdrawnya langsung centang 1. Jadi dengan demikian akunnya tersebut sudah pasti disuspend ya atau diblokir. Sedangkan untuk saya sendiri chatnya masih ada ya tombol chatnya. Jadi saya masih menerima pembayaran dari CryptoPlace, Base Mining, dan Bitland ini. Namun ya itu tadi, di dalam CryptoPlace dan Bitland itu kadang masuk kadang tidak. Selama tombol chat ini masih ada di dalam CryptoPlace, Base Mining, dan Bitland, kita terus saja jalankan dan coba-coba melakukan withdraw. Syukur-syukur withdrawnya berhasil. Jika tidak ya mungkin belum rezeki kita ya. Pastinya kalian semua di sini bertanya-tanya, kenapa ada yang berhasil melakukan withdraw dan ada yang tidak? Pada awalnya saya berpikir bahwa orang-orang yang gagal melakukan withdraw di dalam CryptoPlace, Bitland, dan Base Mining ini karena mereka melakukan sebuah pelanggaran ya. Pelanggaran apa yang dimaksud? Yang paling riskan adalah pelanggaran untuk menyebarkan link referral kalian, di mana IP yang kalian gunakan untuk melakukan pendaftaran di dalam CryptoPlace, Bitland, dan Base Mining ini memiliki IP yang sama dengan referral kalian. Atau bisa dikatakan kalian satu jaringan dengan referral kalian sendiri, di mana sistem akan mendeteksi bahwa kalian membuat akun palsu atau fake referral. Kenyataan tersebut diperkuat dengan saya melihat langsung bahwa akun teman saya yang diblokir tersebut telah melakukan pelanggaran dengan dia menyebarkan link referralnya ke istrinya sendiri dan menggunakan satu wifi yang sama atau satu jaringan internet yang sama di rumahnya sendiri ya, sehingga sistem mendeteksi
ada dua jaringan yang sama di dalam device yang berbeda dengan akun yang berbeda, sehingga sistem akan mendeteksi adanya kecurangan di mana teman saya tersebut terlihat seperti membuat fake referral. Namun berikutnya, salah satu teman saya yang lain yang juga menjadi referral saya sendiri dan meyakinkan dirinya tidak pernah menyebarkan link referralnya, dan juga dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun, namun akunnya juga diblokir oleh CryptoPlace ya. Dan tombol chat yang saya katakan di pojok bawah sini itu dia juga hilang ya, tombol chatnya. Nah, dengan adanya dua teman saya yang diblokir akunnya, yang satunya memang jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran dan yang satunya sama sekali tidak melakukan pelanggaran, di sini saya simpulkan bahwa situs mining Bitcoin CryptoPlace, Base Mining, dan Bitland ini memang mengarah ke scam ya. Nah, pastinya kalian juga akan bertanya-tanya lagi, kalau memang situs mining Bitcoin ini scam, kenapa saya masih menerima pembayaran? Jawabannya mungkin saja karena saya ini adalah seorang YouTuber, karena saya di sini membawa referral atau membawa member baru ke dalam CryptoPlace, Base Mining, dan Bitland. Jadi mereka masih memberikan saya kesempatan untuk menerima pembayaran, di mana pembayaran di sini pun saya tidak lancar menerimanya, kadang menerima dan kadang juga tidak. Jadi untuk kalian yang masih memining di dalam situs mining Bitcoin CryptoPlace, Bitland, dan Base Mining, jika akun kalian masih berisi tombol chat yang ada di pojok kanan bawah ini, silakan kalian lanjutkan saja memining dan lakukan withdraw sebisa kalian. Syukur-syukur itu berhasil dilakukan. Jika tidak, ya kalian lanjutkan saja memining dan lakukan reinvest terus-menerus. Nah, untuk kalian yang sudah tidak ada tombol chatnya, sebaiknya hentikan saja, karena akun kalian sudah pasti diblokir dan tidak akan menerima pembayaran lagi. Nah, di channel sebelah pernah saya dengar bahwa jangan sekali-sekali melakukan chat dengan kontak supportnya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke kontak supportnya, karena akun kalian bisa diblokir atau di-ban. Itu sama sekali tidak benar ya. Jika akun kita di-ban atau diblokir dari seluruh dunia ya, karena tentu saja referral yang saya dapatkan itu jelas saya tidak mengetahuinya dari mana mereka datangnya, bisa saja dari luar negeri atau dari Indonesia. Dan saya menanyakan untuk terakhir kalinya, untuk saat ini saya hanya ingin menanyakan mengenai apa kesalahan saya di dalam kasus ini, sehingga di kemudian hari saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama.
Nah, di sini dia tidak membalas lagi chat saya ya. Jadi dengan chat ini saja kita dapat menyimpulkan bahwa mereka ini tidak profesional. Mereka tidak menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Sepertinya mereka takut untuk diketahui kebusukannya, bahwa mereka ini benar-benar scam ya. Lalu beberapa hari kemudian saya melakukan chat lagi karena withdraw yang saya lakukan gagal lagi ya. Dan ini saya menanyakan lagi mengenai withdraw saya yang gagal. Hai, apakah saya boleh mengetahui apa saja aturan-aturan untuk menerima pembayaran atau menerima withdraw? Karena 4 dari withdraw yang saya lakukan itu centang 1, jadi saya ingin mengetahui apa saja aturan-aturannya sehingga saya dapat menghindarinya di kemudian hari. Lalu message saya ini dijawab oleh Sadoto. Dia menjawab aturan-aturan yang ia miliki di sini. Yang pertama, you cannot create multiple account from the same network. Jadi kita tidak bisa untuk membuat akun lebih dari satu pada satu jaringan yang sama. Lalu yang kedua, you cannot create fake account or fake referral. Anda tidak bisa membuat akun palsu atau akun referral palsu. Yang ketiga, Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan VPN atau proxy atau sharing network. Sharing network di sini maksudnya tethering ya, seperti misalnya kalian mendaftarkan teman kalian sebagai referral kalian sendiri, lalu di kemudian hari kalian meminta tethering jaringan internet dari handphone teman kalian tersebut, maka itu akan terdeteksi bahwa kalian melakukan pelanggaran ini ya, maka akan terdeteksi menggunakan satu jaringan yang sama. Aturan yang keempat, you cannot use slang. Di sini saya tidak memahami ya untuk poin nomor 4 ini, you cannot use slang. Slang ini yang saya tahu mengenai bahasa pergaulan ya. Jadi kita tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa pergaulan. Di sini saya tidak paham apa yang dimaksud dengan kita tidak bisa menggunakan bahasa pergaulan. Yang kelima, you cannot spam. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan spam. Apa saja spam yang dimaksud? Saat kita melakukan withdraw atau menekan tombol yang sama lebih dari sekali, itu kita dianggap spam ya. Misalkan kita menekan tombol withdraw, lalu beberapa menit kemudian kalian menekan lagi tombol withdraw, dan hampir sering menekan tombol yang sama, itu dianggap spam. Yang keenam ini, you cannot insult our staff. Di sini maksudnya Anda tidak bisa menghina staff mereka. Mungkin pada saat kita melakukan chat dengan mereka ya, kita tidak bisa menghina dengan menggunakan kata-kata yang jelek. Yang ketujuh, you cannot send any image or link without our staff instruction. There are the simple rules. Jadi di sini yang ketujuh, kita tidak diizinkan untuk mengirimkan gambar atau link tanpa diminta oleh staff mereka. Jadi itu adalah beberapa simple rules yang harus diikuti. Jika tidak, maka pembayaran kita akan tidak diproses. Otomatis ini akan diblok oleh sistem ya ketika kita melanggar salah satu aturan ini. Menurut saya aturan pertama, kedua, dan ketiga ini jelas ya. Kita melakukan pelanggaran atau tidaknya itu akan terlihat sangat jelas. Ketika kita membuat fake referral ya jelas saja itu akan melakukan pelanggaran yang kedua ya. Namun untuk poin keempat, kelima, dan keenam ini kita tidak akan pernah mengetahuinya, yang mana dianggap menghina dan yang mana dianggap kata-kata kita itu sebuah bahasa pergaulan. Jadi di sini aturan poin nomor 4 sampai nomor 6 ini sepertinya aturan yang sedikit abu-abu ya. Maksudnya aturan yang tidak jelas. Jadi intinya aturan poin nomor 4 sampai nomor 6 ini hanya mereka yang mengetahuinya apakah kita salah atau tidak. Lalu yang terakhir saya bertanya lagi, apakah saya boleh tahu kenapa 4 withdraw saya centang 1? Withdraw yang terakhir saya lakukan itu 10 menit yang lalu sekitar 1012 doge. Lalu ia menjawabnya dengan withdraw akan diproses sekitar 1 sampai 10 jam. Mereka hanya menjawab dengan jawaban ini saja. Withdraw are made within 1 hour until 10 hours. Jadi withdraw katanya akan diproses sekitar 1 sampai 10 jam. Lalu ia tiba-tiba mengatakan bye dan chat sessionnya di-terminate oleh operator. Jadi langsung diputus begitu saja. Terlihat bahwa mereka sangat takut ketika kita menanyakan mengenai kegagalan withdraw kita. Dengan adanya chat inilah saya simpulkan bahwa
Situs mining Bitcoin CryptoPlace, Bitland dan Base Mining ini adalah situs scam ya. Namun pada intinya untuk kalian yang masih berisi tombol chat yang tadi saya sebutkan di bawah ini, kalian lanjutkan saja untuk memining dan lakukan saja withdraw terus-menerus ya sampai tombol chat kalian hilang. Jika tombol chatnya sudah hilang, maka hentikan saja aktivitas kalian di dalam situs mining Bitcoin ini. Lalu di dalam Bitland juga saya pernah melakukan chat atau kontak support, di mana saya menanyakan mengenai withdraw saya 20 menit yang lalu itu mendapatkan centang 1. Apakah saya boleh mengetahui apa kesalahan saya? Lalu pertanyaan ini dijawab oleh Alex. Dia juga mengatakan bahwa withdraw akan diproses selama 1-10 jam. Ini jawaban yang sama dengan yang ada di CryptoPlace tadi ya. Lalu saya mengatakan bahwa saya tahu, tetapi biasanya sepengalaman saya, jika saya memperoleh centang 1 di dalam history withdraw saya, itu tidak akan masuk ke dalam wallet saya. Lalu ia memberikan jawaban, apakah Anda menekan semua tombol terlalu sering? Nah, inilah yang saya katakan tadi. Di sini kita dinyatakan melakukan spam jika kita mengklik tombol-tombol yang ada di situs mining Bitcoin CryptoPlace, Bitland dan Base Mining ini terlalu sering ya. Jadi ketika kita sering menekan tombol menu-menu yang ada di dalam situs mining Bitcoin ini, maka kita akan dianggap melakukan spam. Di sini saya menanyakan lagi tombol apa yang dimaksud. Lalu dia menyatakan tombol withdraw. Tentu saja di sini saya menyatakan bahwa hari ini saya hanya melakukan atau menekan tombol withdraw sekali saja. Ketika saya melakukan login di dalam akun Bitland saya, lalu saya akan reinvest di sini, lalu lusa saya akan lakukan withdraw lagi. Jadi selalu saya lakukan seperti itu, 1 hari withdraw, 1 hari reinvest, 1 hari withdraw, 1 hari reinvest, seperti itu seterusnya. Sedangkan untuk Base Mining di sini karena saya baru melakukan withdraw sebanyak 10 kali, mungkin saya masih memiliki kesempatan withdraw di sini lebih dari 10 kali ya. Karena di Bitland dan CryptoPlace itu saya sudah melakukan withdraw lebih dari 30 kali. Jadi di sini kebetulan level saya sudah level 4 di dalam Base Mining dan saya sudah
mendapatkan sekitar 2000 Dogecoin di dalam 24 jamnya. Maka saya tidak akan melakukan withdraw setiap hari ketika Dogecoin saya atau koin yang saya tambang di sini menurut saya sudah banyak. Jadi di sini barulah saya lakukan withdraw. Jika sudah menyentuh angka 5000 Dogecoin baru saya lakukan withdraw. Jadi biar sekalian saja ya, tidak sedikit demi sedikit, karena bisa saja mereka membatasi kita melakukan withdraw. Seperti halnya di CryptoPlace dan Bitland, itu saya sudah lebih dari 30 kali mendapatkan withdraw. Setelah itu withdraw saya berhasil dan gagal. Untuk di Base Mining saya melakukan withdraw baru 10 kali saja. Jadi di sini akan saya tunggu sampai memperoleh hasil 5000 Dogecoin, barulah saya withdraw ya. Oke, sekali lagi kesimpulannya adalah untuk situs mining Bitcoin CryptoPlace, Bitland dan Base Mining ini, juga dua situs lainnya di Minex dan Mastercoin. Kelima situs ini saya pikir berada dalam satu perusahaan yang sama ya. Kesimpulannya adalah untuk kalian yang masih berisi tombol chat, lakukanlah mining terus-menerus dan biarkan angka mining kalian berjumlah banyak dulu, lalu lakukan withdraw sekali saja. Dan untuk kalian yang tombol chatnya sudah hilang, sebaiknya hentikan saja aktivitas kalian di dalam situs mining Bitcoin ini, karena kalian tidak akan dapat melakukan withdraw lagi. Karena untuk kalian yang sudah tidak berisi tombol chat lagi, ketika kalian melakukan withdraw itu tidak sampai menunggu hitungan 1 detik ya. Ketika kalian menekan tombol withdraw lalu masuk ke halaman history, itu akan langsung centang 1. Itu artinya withdraw kalian pastinya akan gagal. Jadi pada intinya ketiga situs mining Bitcoin ini sudah scam ya. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk sahabat YouTube semua. Saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri. Nantikan video-video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.